Belajar Akademi, dan kali ini kita akan bahas tentang percabangan if. Sebelumnya kita bahas tentang operasi, dan di sini kita clearkan dulu terminalnya. Oke, sudah clear lagi. Nice, kita masuk ke file baru, yaitu adalah percabangan.py. Nah, apa itu percabangan? Percabangan adalah materi atau kondisi di mana ketika kita punya satu kondisi dan kondisi tersebut terpenuhi, maka dia akan lakukan satu perintah. Misalnya seperti apa? Gambaran kasarnya percabangan. Atau kita akan masuk dulu ke sini. Nah, gambaran kasar dari percabangan adalah seperti ini. Misal, kita punya satu kondisi if kondisi 1. Nah, kemudian kita akan menjalankan di sini. Ketika kondisi tersebut bisa keluar sesuai, maka kita akan jalankan di sini, yaitu aksinya. Aksi dari kondisi itu bakal ngapain, dan itu yang dinamakan dari sebuah percabangan if. Oke, dan if punya dua macam atau punya banyak macam di sini. If itu punya macam-macam lainnya, yaitu ada if else, ada if doang, ada juga if else, if, dan else. Oke, dan itu masuk di materi yang kita bahas kali ini. Selain if else, if else, ada juga namanya nested if. Apa itu nested if? Nested if adalah, nanti kita akan bahas di akhir di materi yang bagian nested if. Oke, sekarang kita bahas dulu if else atau if doang. Kita masuk ke kondisi pertama. Misalkan kita punya kondisi nilai yang kita punya adalah 75. Nilai yang kita punya adalah 75. Kita bakal buat sini adalah nilai if jika nilai kita itu lebih kecil daripada 75, maka dia akan print tidak lulus. Oke, KKM 75. KKM atau kriteria ketuntasan minimum adalah 75. Misalkan seperti ini. Kira-kira apa outputnya? Oke. Kalau teman-teman bisa nebak, bisa tulis di kolom chat dan pause video ini. Apakah outputnya? Apakah dia tidak lulus? Dan kita cek terlebih dahulu. Oke, dia tidak akan mengeluarkan apapun. Artinya, si nilai tadi itu tidak masuk kategori yang tidak lulus. Ini adalah kondisi if ketika if doang, satu if. Oke, kemudian setelah kita masuk ke if satu bagian, kita akan masuk ke if 2 bagian. Oke, sebentar. Sebelum kita lanjut ke if 2 bagian, kita bakal print di luar. Print selamat. Nah, kira-kira kalau nilai ini kita ganti menjadi sama dengan, apakah hasilnya selamat atau tidak lulus? Oke, kita tebak dalam 1, 2, 3. Dan dulunya terprint. Kenapa? Karena if hanya mengatur keluaran yang dari sini, dan keluaran dari sini itu adalah otomatis keluar dari programnya. Oke, dan indentasinya itu mempengaruhi. Kalau kita kasih indentasi di sini, dia akan termasuk dari bagian if itu. Oke, karena dia nilainya sama dengan 75, kita ganti coba jadi lebih kecil. Nah, dia tidak akan keluar apa-apa. Tapi kalau lebih besar, dia juga tidak akan keluar apa-apa. Nah, jadi kalau kita keluarin lagi sini, dia akan keluar selamat. Oke, jadi maksudnya apa? Maksudnya kondisi ini atau bagian if hanya berlaku ketika bagian dalamnya itu menjorok ke dalam atau terdapat indentasinya. Oke, itu untuk bagian if sederhana. Dan kalau dia nggak sesuai dengan ini, yang akan dikeluarkan adalah yang di luar indentasinya. Itu untuk if pertama. Kemudian kita lanjut ke if yang kedua. Kita hapus, kita kasih dia nilai else. Nah, ketika kita kasih nilai else, kita ganti nilai ini jadi lebih kecil. Else, kita masukin ke dalam, kita akan print lulus minimal. Oke, kita akan print lulus minimal. Kira-kira nilai 75 akan masuk ke kondisi mana? Apakah tidak lulus atau lulus minimal? Coba dicek dulu sama teman-teman dan kita lihat hasilnya. Lulus minimal. Oke, kenapa dia lulus minimal? Karena
nilai ini sama dengan 75, atau dengan kata lain, pada kondisi pertama adalah jika nilai lebih kecil dari 75. Kalau di atas 75 atau di atas 75, dia akan masuk ke bagian else-nya. Seperti itu teman-teman. Oke. Selanjutnya, itu untuk bagian if else. Kalau kita buat bagian bawah juga sama. Kita bakal print hi. Salah. Hi. Nah, dia tidak akan keluar apa-apa. Dia cuma keluar bagian atas tidak keluar, dan bagian bawah juga keluar. Nah, jadi ini keluar. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita berikan seperti ini, dia hanya jalankan yang sesuai dengan kondisinya aja. Oke? Kita delete, kita buat di sini adalah else if. Nah, elif kita ketika nilai di atas 75 sama dengan print lulus. Nah, itu untuk if elif atau else if. Elif secara gambaran kasarnya, elif akan sama dengan gabungan dari else ditambah dengan if. Elif. Oke. Kita ganti angkanya menjadi 76. Dan apakah keluarannya? Apakah dia keluar lulus? Apakah tidak lulus atau lulus minimal? Kita cek di sini, yaitu lulus. Oke, jadi pada nilai elif, dia hanya mengonversi nilai yang sesuai dengan kriteria ini aja. Jadi bagian else ini hanya mengonversi bagian yang dia itu adalah nilai sama dengan 75. Oke, itu untuk penjelasan dari if else dan if elif else. Oke, kita juga bisa menggunakan else elif doang. Kita ganti di sini, kita hapus dan kita jalankan kodenya sederhana. Nah, dia tetap akan berjalan. Jadi, kondisi elif atau kondisi else di sini tidak mempengaruhi apapun. Hanya mempengaruhi ketika nilai akhir mau kita buat 0. Misalkan kita buat di sini else, kita buat dia tuh lebih besar sama dengan, di bawahnya adalah else. Else gimana? Else adalah print, nah sama, nilai tidak valid. Kita keluarkan di sini adalah lulus. Kalau kita masukin nilai dia itu adalah min 100, maka dia tidak akan lulus. Kenapa? Karena masuk ke bagian sini. Kalau kita mau buat seperti itu, atau kita mau buat dia tuh nilainya bagus, kita kasih dia or nilai, jangan or. Kita buat nilai itu adalah or nilai lebih besar daripada 0. Oke. N, kita buatnya N. Nah, ke sini kita buat juga N nilai itu sudah 0. Nah, nilai tidak valid ketika kita masukin nilai sama dengan min 100. Itu untuk operasi pada if else atau percabangan dividend. Kemudian ada namanya nested if. Kita masukkan nested if. Nested if adalah seperti ini. Nilai per 5 absen sekian. Kita buat nilai itu nilai 75. Nah, kita bakal buat di sini. Ketika absennya itu ada 80 orang. Kita ambil jika nilai yang absen tadi lebih besar daripada 75 atau yang hadir, maka nilainya akan dianggap lulus gitu. Ini masuk ke bagian if nested if. Jadi nested if adalah if yang menjorok di dalam if-nya. Oke. If. Nah, jadi ada banyak if nih. Kalau kita print kan, kita clear dulu ininya dan kita running dan keluar lulus. Kita ambil nilai yang kedua ya, atau kita hapus dulu yang pertama deh. Kita hapus dulu yang pertama. Nice. Kita jalankan kembali, hasilnya adalah lulus. Itu untuk nested if, dan dia digunakan ketika kita mau mengambil nilai yang dia itu punya banyak kriteria lagi. Misalnya seperti ini, cowok yang dimana dia itu adalah idaman perempuan, pertama adalah cowok tinggi. Oke. Kemudian kalau cowok itu tinggi, cowok itu putih, ya kan? Bukan masalah ini ya, bukan, jangan putih. Yang pertama kan dia tinggi, kemudian baik. Nah, itu adalah kriteria yang bisa dianggap dari if nested if. Oke. Tadi salah ngomong, bukan putihnya.
Oke, kurang lebih seperti itu guys untuk materi dari if else dan nested if. Kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Dan kita ketemu lagi di materi selanjutnya tentang looping, while, dan for. Oke, kita hapus dulu ininya. Nice. Oke, kita jalankan di sini. Oke, kita hapus. Nah, kita clear dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya tentang for while. Dadah.